Pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang menyerah, pemimpin nasionalis Indonesia Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Belanda memandang kepemimpinan Indonesia sebagai kolaborator dengan mendukung Jepang dan bertekad untuk menegaskan kembali kendali atas negara ini dengan paksa. Pertempuran pun pecah, yang kemudian berkembang menjadi perang kemerdekaan berskala besar antara pasukan Belanda dan pasukan Republik Indonesia. Pada pertengahan 1946, kedua belah pihak berada di bawah tekanan untuk berunding. Pada bulan Juli 1946, pelaksanaan tugas Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mook, menyelenggarakan sebuah konferensi di Milano yang dihadiri oleh perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia Timur yang kemudian mendukung usulan untuk membentuk negara federal Indonesia Serikat yang memiliki hubungan dengan Belanda. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut dari pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syair sebagai ketua, ditemani oleh Adnan Kapaugani, Soesanto Tirtoprodjo, dan Muhammad Roy. Sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh William Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Poel, H.J. van Mook, dan V. de Boer. Sedangkan pihak Inggris selaku penanggung jawab dan moderator diwakili oleh Lord Kiron. Pada akhir Agustus 1946, pemerintahan Inggris mengirimkan Lord Kiron ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Kiron. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata 14 Oktober dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Setelah pemilihan umum Belanda pada tahun 1946, koalisi pemerintahan yang baru terbentuk memutuskan untuk mendirikan Komisi Jenderal untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah William Schermerhorn. Tujuan didirikannya komisi ini adalah untuk mengatur konstitusi Hindia Belanda pada pasca Perang Dunia II tanpa memerdekakan koloninya. Dalam perundingan ini, Wim Schermerhorn beserta komisinya dan Hubertus Johannes van Mook mewakili Belanda. Sementara Sultan Syair mewakili Indonesia dan Lord Kiron dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal. Berisi Belanda mengaku secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Mengenai RI sendiri, Soekarno menerima kompromi tersebut untuk menghindari perlawanan terhadap Belanda yang sulit dan pemahamannya mengenai sistem republik. Maka ia dapat memimpin RIS yang mayoritasnya penduduk Indonesia. Sementara Komisi Jenderal juga menerima kompromi tersebut karena memungkinkan perang dapat dihindari dan hubungan Belanda dengan Indonesia dapat berlanjut. Perundingan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi
PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Perjanjian ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi beberapa pihak, kehilangan wilayah ini adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan delegasi Indonesia adalah kedaulatan militer Belanda yang hebat dan militer Indonesia yang apa adanya. Apabila perundingan ini tidak membuahkan hasil, akan mengakibatkan perang kembali yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia harus ikut dalam persemakmuran Indonesia Belanda. Namun, dalam perjanjian ini Indonesia memiliki dampak positif di mata dunia internasional, makin meningkat. Dan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati ditandai dengan terjadinya agresi militer Belanda I. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian tersebut dan kembali menyerbu wilayah Indonesia sehari setelahnya. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera melawan Republik Indonesia. Namun, akhirnya konflik tersebut bisa diredam kembali dengan adanya perjanjian Renville.